Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Qala wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kita baca dulu matan hadisnya ya, kawan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu, apabila kalian semua melihat hilal Ramadan. Ra'aitumuhu, melihatnya di sini hilal Ramadan. Fasumu, maka berpuasalah. Kalau lihat hilal Ramadan maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal juga, ini hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Maksudnya apa? Sudah selesai puasanya. Berarti sudah masuk 1 Syawal Idul Fitri. Fa in gumma, apabila tertutup, apabila mendung. Fa in gumma alaikum, apabila tertutup, apabila mendung, jadinya tidak bisa terlihat hilalnya, fa'akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban, hitungannya menjadi 30. Seperti itu. Matannya bisa dipahami ya, ya. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu ay hilala ramadhana biqarinatis siyaq." Konteks di sini adalah hilal Ramadan. Apabila kalian melihat hilal Ramadan biqarinatis siyaq, itu berdasarkan konteks kalimatnya, yakni lanjutannya adalah fasumu, maka berpuasalah. Karena apa? Tentunya kita berpuasa ketika kita melihat hilal. Minal ghaddi, berpuasa keesokan harinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'aitumuhu ay hilal syawalin. Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah minal ghaddi, maka berbukalah atau berhari raya lah gitu ya, keesokan harinya. Fa in gumma, dan apabila tertutup. Nah, sekarang kita bahas secara lafadznya. Fa in gumma bidammil mu'jamah wa tasydidil mimi, dengan didomahkan ghainnya gu dan mimnya bertasydid humma, ay yakni satarahul ghaimu au ghairuhu, maknanya adalah tertutup oleh mendung atau yang lainnya. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, gummiya, itu riwayatnya Imam Muslim ya. Riwayatnya Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah. Gummiya. Biziyadati ya wa tasydidil mimi wa takhfifiha. Dengan ada tambahan ya-nya. Gummiya. Mimnya ditasydidkan dan di takhfif. Dibaca tasydid atau juga gummiya. Ada juga dibaca ringan tanpa tasydid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ini riwayat Imam Muslim juga, ugmiya, dibaca ugmiya, ada hamzahnya, bidammil hamzah, dengan didomahkan hamzahnya. Adapun makna ugmiya adalah ay istajama, yang berarti tidak jelas atau samar gitu ya, istajama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ini riwayat Imam Bukhari, itu disebutnya ghabiya. Riwayat ini riwayat Abu Hurairah juga ya, ya. Dan juga di dalam kitab Sunan An-Nasa'i juga ada ghabiya. Ghabiya dengan bi fathil mu'jamah bi muwahhadah maksurah. Dengan goinnya yang difathahkan dan juga ditambah huruf ba. Itu. Ghabiya. Ana al-ghabawah, yang bermakna ketidaktahuan atau ketidakpahaman, seperti itu.
Kemudian itu riwayat Imam Bukhari yang anal ghobawah, artinya ketidakjelasan gitu. Wahya adamul fitnah, yakni sama ya ya, tidak jelas lah, artinya tidak jelas. Kemudian ada juga wa fi riwayatin amiyah, dalam riwayat yang lain wa fi riwayatin amiyah. Ini nanti kita bahas ya, catatan kakinya bi fathil muhmalah wa kasril mimi mukhaffafah, dengan difathahkan huruf awalnya ain dan juga dikasrohkan mimnya, dikasrohkan tanpa tasdid, ringan. Amiyah, makna amiyah di sini adalah iltabasa au khafiya alaikum, yang artinya samar atau tersembunyi bagi kalian. Nah, amiyah di sini ikhwah bisa kita lihat di catatan kaki yang nomor 5 ya, kalau ada kitabnya. Qala Ibnu Atsir fi nihayah, Ibnu Atsir itu salah satu ulama yang membahas tentang gorib lafaz hadis ya, dan guru kami Syekh Syiha itu mengatakan kita harus memiliki kitab beliau, ini An-Nihayah. Ini kitabnya ya. Ibnu Atsir berkata dalam An-Nihayah, wa minhu hadithi saumi, wa minhu hadithu saumi fa in ummiya alaikum hakadza jaa fi riwayatin. Dan diantaranya juga hadis tentang puasa, kata Ibnu Atsir, itu ada riwayat fa in ummiya alaikum, jika samar atau tertutup bagi kalian. Hakadza jaa fi riwayatin. Kata Imam Ibnu Atsir, demikianlah yang datang dari satu riwayat. Qila huwa minal ama as-sahabu ar-raqiqu ay haladunahu ma'amal absara an ru'yatihi. Dikatakan bahwa kata umya itu berasal dari kata al-ama, yaitu as-sahabur raqiq, awan yang tipis. Ay, maksudnya adalah haladunahu ma'amal absar an ru'yatihi. Makna umya itu adalah ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata untuk melihatnya. Ini melihat hilal. Begitu ikhwan. Jadi dari banyak riwayat tersebut ada gumma, ada gummia, kemudian ada ugmia, kemudian juga ada ghabia, kemudian ada amia, kemudian juga ada umia. Semuanya maknanya gitu ya. Meskipun secara kalau kita terjemahkan ada yang tertutup, kemudian ada yang ketidaktahuan gitu ya, ada juga yang maknanya itu samar, ada yang maknanya tidak jelas dan lain sebagainya. Pada intinya adalah ketika tertutup kita tidak bisa melihat hilal, begitu ya. Wah. Alaikum, atas kalian, kata Rasulullah SAW, kita nggak bisa melihat hilal nih. Fa akmilul iddata salasin. Maka dari itu kita sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi ikhwah, penglihatan hilal itu nanti ada pembahasannya, itu dilaksanakan pada maghrib tanggal 30 Sya'ban atau di hari tanggal 29. Jadi 29 nih, 29 Sya'ban, asar itu udah ngumpul, 29 Sya'ban, asar itu udah ngumpul. Ketika matahari terbenam, nah matahari terbenam berarti kita sudah mulai masuk 30 Sya'ban nih. Itu dicek, hilal sudah terlihat apa belum. Jika sudah terlihat, berarti tidak ada 30 Sya'ban, langsung 1 Ramadan. Tapi apabila hilal tidak terlihat, entah itu karena awan atau yang lainnya, maka besok 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan. Itu terjadi pada sidang isbat kemarin. Bahwasanya kalau kemarin bukan karena mendung dan lain sebagainya, karena di Indonesia sebagaimana Menteri Agama katakan ditaruh 96 titik. Tahun lalu Al-Fakir ingat, karena hujan di beberapa titik tidak terlihat. Karena tahun kemarin tuh mendung.
kemarin semuanya itu sepakat bahwasanya hilal tidak terlihat. Bahkan disebutkan nanti kita bahas ya, nggak ada hilalnya gitu. Bukan imkan ru'yah lagi, bahwasanya nggak wujud, tidak ada wujudnya, seperti itu. Itu juga yang membedakan kita dengan metode dari Muhammadiyah, seperti itu. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim bisa kita lihat dalam nomor hadis 1080, walafdhu lil Bukhari, dan lafaz yang kita baca sekarang itu adalah lafaznya Imam Bukhari. Nomor hadis 1900 dan nomor hadis 1907. Wa hadhihi riwayah mufassiratun li riwayah fa aqdiru lahu. Dan riwayat ini ikhwah itu adalah riwayat yang mufassirah, yang menjelaskan gitu ya. Yang menjelaskan maksud dari riwayat fa'aqdiru atau fa'aqduru lahu atau faqduru ya. Bisa fa'aqdiru atau faqduru lahu, yakni maka hitunglah untuknya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, bidomidal wa kasriha, bisa didomahkan dalnya atau dikasrohkan, wal makna, dan adapun maknanya adalah qaddiru lahu tamamal adadi salasina yauman. Maknanya adalah hitunglah untuk menyempurnakan jumlah bilangan menjadi 30 hari. Seperti itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga dan Imam An-Nasai. Kemudian ikhwah, tadi sebelumnya tentang ummiyah ya. Imam As-Sun'ani itu berkata ikhwah, Imam As-Sun'ani qala Sun'ani ala ihkamil ahkam, beliau berkata atau mensyarah dalam syarah ihkamul ahkam, fa'ilun minal ama mamdudun, bahwasanya kata ummiyah adalah wazan fa'il yang berasal dari kata ama, waqila minal ama maksur. Ada juga yang tadi katanya mamdud dengan huruf hamzah di akhir, ini mamdud. Dikatakan juga ada yang berpendapat bahwasanya dari kata al-ama maksur, yakni tanpa hamzah maksur yang artinya buta. Ada al-ama'u mamdud, ada hamzahnya maknanya awan, ada al-ama artinya buta. Seperti itu kata Imam As-Sun'ani tentang ummiyah. Kemudian ikhwah, Syekh Zakaria Ansari berkata, kita kembali ke kitabnya, wa fi dzalika annahu la yajuzu shaumu yaumi syakki. Kata Syekh Zakaria Ansari disebutkan di dalam ketentuan tersebut juga itu kita mendapatkan faidah annahu la yajuzu shaumu yaumi syak, bahwasanya tidak diperbolehkan berpuasa pada hari syak. Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari syak. Seperti itu. Nah, ikhwah, kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Tadi disebutkan qaddaru lahu tamamal adadi salasina yauman. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Nah, ini bulan Sya'ban. Kalau misalkan tidak terlihat hilalnya. Li'anna syahrul qamariyah, bahwa karena kenapa? Bulan qamariyah itu yu'adilu, itu setara tis'atan wa ishrina yauman wa nisfa yaumin. Jadi satu bulan qamariyah itu hitungannya adalah 29,5 hari. 29,5 hari ditulis ikhwan. Wa hadzan nisbu, dan adapun setengahnya ini imma an yukmala bihi syahrul mutaqaddimu au talihi. Dan adapun yang setengahnya ini ikhwah, kadang itu menyempurnakan bulan sebelumnya, kadang juga bulan setelahnya. Begitu. 29, 30. Seperti itu. 29, 30. Fala yakunu aktsara min syahraini mutawaliyaini tis'atan wa ishrin. Maka tidak akan ada 2 bulan berturut-turut yang berjumlah 29 hari. Begitu. Itu kan kalau kita hisap gampang ya. Wa kadza thalathin. Demikian juga 30 hari. Enggak mungkin ada 30 hari, 30 hari. Gitu. 29 pasti selang-seling.
atau nanti ke setelahnya gitu. 5 rawa'an Bakrata radhiyallahu anhu, bahwasanya diriwayatkan dari Bakrah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya dan juga Imam Muslim. Disebutkan syahra idin la yanqusani ramadhanu wa dzulhijjah. Disebutkan bahwasanya 2 bulan hari raya tidaklah berkurang. Yaitu apa? Ramadan wa Dzulhijjah. Bulan Ramadan dan Dzulhijjah. Ila, ada yang berpendapat la yanqusani minal ajri. Tidak berkurang situ adalah tidak berkurang pahalanya. Begitu. Wakila, ada juga yang berpendapat wakila la yanqusani fi amin bi'ainihi. Yani tidak berkurang jumlah harinya pada tahun tertentu. Wakila, dan dikatakan juga la yajtami'ani naqisaini fi sanatin wahidatin. Ada yang berpendapat keduanya tidak mungkin sama-sama kurang. Ini kurang dari 29 hari dalam satu tahun yang sama. Qala Ibnu Surayj Abul Abbas, Ibnu Surayj Abul Abbas berkata, hadza khitabun liman khassahullahu ta'ala bihadzal ilmi. Ini adalah khitab atau pembicaraan gitu ya, bagi mereka yang dikhususkan Allah tentang ilmu ini, dengan ilmu ini. Jadi ini nih ilmu-ilmu yang digunakan gitu ya oleh ilmu astronomi, ilmu falak dan lain sebagainya. Ibnu Surayj mengatakan demikian, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahaminya. Begitu ya, ikhwah. Apakah sampai sini bisa dipahami ya, ikhwah? Seperti itu ya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan berpuasa di hari Syak atau Yaumus Syak ini. Kenapa? Fa idza akmala iddatas Sya'bana salatina fala syakka inda idzin. Nah, itu hari Syak sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Maka apabila jika hitungan bulan Sya'ban telah disempurnakan menjadi 30 hari, itu. Besok 30 Sya'ban, maka tidak ada keraguan lagi saat itu karena sudah ditetapkan besok 30 Sya'ban. Begitu, ikhwah. Dan di zaman sekarang ya begitu, sudah ditentukan kemarin. Puasa jatuh pada hari Kamis. Ya Rabunya bukan hari Syak lagi karena sudah ditentukan. Disebut Yaumus Syak kalau misalkan masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Itu pun zaman dulu yang teknologinya belum secanggih sekarang ya, ya. Sebentar ya, ikhwah. Kita lanjutkan. Wal ibratu fi ru'yatil hilal bi ru'yatihi badal gurubi la qablahu. Nah, dengarkan ikhwah. La qablahu. Kemudian disebutkan dan standar gitu ya, ikhwah, dalam melihat hilal atau ru'yatul hilal adalah dengan melihat hilal setelah matahari terbenam. La qablahu, bukan sebelumnya. Makanya Al-Fakir kadang lucu gitu ya, ikhwah, ketika sedang, dan ini tiap tahun ada aja ya. Ada yang komen, kenapa sidangnya tidak sebelum maghrib aja, katanya. Biar nggak mepet isya. Ya Allah. Ngelihat hilalnya aja setelah maghrib, ikhwah. Minta sidang isbatnya sebelum maghrib atau habis asar. Nggak nyambung ya. Karena ru'yatul hilal itu bisa dilihat, melihat hilal itu ketika matahari sudah terbenam. Begitu. Wala yu'tabaru bi ru'yatil jami', dan tidak disyaratkan harus dilihat oleh banyak orang. Bal ru'yatu adlin wahidin kafiyatun, akan tetapi cukup dilihat oleh satu orang, itu pun orang adil itu sudah cukup. Cukup dilihat oleh satu orang yang adil, kafiyatun, itu cukup. Nah, ini nanti pembahasannya panjang.
Kemudian Syekh Zakaria Ansari mengatakan kama huwa mabsutun fi kutubil fiqhi, dan itu sudah dibahas panjang lebar di dalam kitab-kitab fikih. Ikhwah, kenapa bal ru'yatu adlin wahidin kafiyatun? Di sini disebutkan li'anna adada sa'ati umril hilal alladhi wulida naharon masalan yadharul hilalu adaduha daqa'iqa ba'dal ghurub. Tadi kita bahas bahwasanya hilal itu harus bisa dilihat setelah terbenamnya matahari. Kenapa? Karena jumlah jam dari umur si hilal yang lahir yaitu ijtima, nanti ada pembahasan tentang ijtima ya, pada siang hari misalnya gitu, alladzi wulida naharan masalan yadharul hilalu adaduha daqa'iqa ba'dal ghurub, akan memunculkan hilal tersebut dalam hitungan menit setelah matahari terbenam. Jadi harus fokus gitu ya. Kita harus fokus setelah matahari terbenam, tek, nanti kelihatan. Seperti itu ikhwan. Nah, itulah faidah kenapa dilihat harus setelah terbenamnya matahari. Kemudian tadi disebutkan juga bal ru'yatu adlin wahidin kafiyatun. Penglihatan oleh satu orang yang adil itu cukup, nggak harus banyak orang. Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah. Tujuannya agar sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Kalau udah ada satu orang yang adil mengatakan saya bersaksi telah melihat hilal, nanti bisa dilihat cara bersaksinya di dalam kitab Fathul Wahhab ya. Kita sudah bahas tahun lalu bagaimana seseorang itu bersaksi. Wali khabarin rawahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma ad-Darimi, dan juga Imam ad-Darimi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa Abu Daud, demikian juga Abu Daud, wa Darqutni, wa Ibnu Hibban, wal Baihaqi. Para ulama tersebut bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau bukan Rasulullah, Ibnu Umar berkata, bahwasanya Ibnu Umar berkata, taro an-nasu al-hilala fara'aituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasama wa amaron nasa bisiyamihi. Ibnu Umar berkata, orang-orang taro'a itu artinya berusaha melihat, ikhwah. Orang-orang ketika itu berusaha melihat hilal, ngecek. Fara'aituhu, kemudian aku melihat hilal. Oh, hilal tuh, kata Ibnu Umar. Fa akhbartu Rasulullah SAW, maka aku mengabarkan Rasulullah SAW. Rasulullah, ini hanya Ibnu Umar nih ya yang melihat. Rasulullah, aku melihat hilal, aku bersaksi telah melihat hilal begini. Fasoma, maka beliau ini Rasulullah SAW pun berpuasa. Wa amaronas, dan Rasulullah SAW memerintahkan masyarakat di situ, orang-orang di situ, bisiyamihi, untuk berpuasa juga. Jadi dengan riwayat ini persaksian bahwa satu orang yang adil melihat hilal itu sudah cukup. Wa khobarin, dan juga suatu khobar. Ini kembali ke wali khobarin ya. Rawahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarud, wa Ibnu Hibban, wa Abu Ya'la. Qala, Ibnu Abbas berkata, Ja'a A'rabi, orang A'rabiyu itu datang, A'rabiyun, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Badui, kalau kita itu orang Badui, orang A'rabi, orang Badui, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang Arab Badui ini berkata, absartul hilal al-laila. Si orang Arab Badui ini berkata, aku telah melihat hilal malam ini. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Atau ini ucapannya Ibnu Abbas ya. Qala na'am. Orang Arab Baduy ini berkata na'am, iya. Qala,
berarti Rasulullah SAW. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kum ya fulan, fanada fin nasi falyasumu godan. Kalau begitu bangunlah, wahai fulan. Serukanlah, panggillah kepada orang-orang agar mereka berpuasa besok. Wa inda Abi Ya'la, dan adapun di dalam riwayat Abu Ya'la itu Rasulullah SAW bersabda, kum ya Bilal, bangunlah wahai Bilal. Jadi yang dipanggil Bilal. Seperti itu. Tadi riwayat yang pertama, Ibnu Umar bersaksi kepada Rasulullah SAW telah melihat hilal, maka Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sekarang ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui melihat hilal, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk orang-orang berpuasa. Ini dalil menunjukkan bahwasanya persaksian satu orang yang adil melihat hilal itu sudah cukup. Dalal hadithani bidhahirihima ala qabuli syahadatil wahidi li isbati hilali ramadhana wa bihi qala syafi'iyah wal hanabilah. Dua hadis ini itu menunjukkan diterimanya kesaksian satu orang untuk menetapkan hilal Ramadan. Wa bihi qala syafi'iyah wal hanabilah. Dan dengan pendapat ini dipeganglah oleh mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Wa qala al-Hanafiyah wal Malikiyah. Adapun mazhab Hanafi dan Malikiyah, Hanafiyah dan Malikiyah berkata atau berpendapat, idza kanatis sama'u la ghaima fiha wa ru'yatu jayyidatun fala budda min jam'in taqa'u minhumur ru'yatu litahsula ghalabatu dhanni. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat jika langit bersih, yakni la ghaim, tidak ada mendung, dan jarak pandangnya jayyidah, enak, bisa waru'yah jayyidah, bisa dilihat dengan baik. Fala budda min jam'in, maka harus ada sekumpulan orang taqo minhum ru'yah yang melihatnya gitu ya, bisa melihat litahsula ghalabatudz-dzan, agar tercapai dugaan kuat ghalabatudz-dzan bahwasanya hilal sudah terlihat. Li'annal matla' wahidun wal himama fi talabi ru'yatil hilal mutawafiratun. Hal ini karena tempat terbitnya hilal itu satu. Matla, ini juga nanti di fikih dibahas tentang matla ini. Dan himam, semangat orang-orang gitu ya, fi talabi ru'yah, dalam melihat hilal mutawafiratun, itu sangat besar. Jadi bahasanya gini, aneh gitu kalau cuman dilihat cuman satu orang. Harusnya yang lihat bisa banyak. Tapi dalam fikih kita ya satu orang aja udah cukup. Begitu ya. Nah, ingat ini fikih. Ini fikih, jangan menganggap yang paling benar kita. Begitu. Ini fikih ya ikhwah ya. Jadi ini perbedaannya. Kemudian disebutkan lakin, akan tetapi idza kana fis sama'i ghaimun wa nahwu iktafal imamu bi syahadati muslimin wahidin adlin. Ini sama lanjutan pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Akan tetapi jika di langit terdapat mendung atau yang lainnya, maka imam di sini pemimpin ya, itu bisa mencukupkan atau menetapkan gitu ya, cukup menerima bi syahadati muslimin wahidin adlin. Itu mencukupkan atau menerima kesaksian seorang muslim, satu orang muslim yang adil. Au masturil hali rajulan au imra'atan. Atau orang yang masturul hal gitu ya. Masturul hal itu artinya apa? Lahiriahnya kelihatannya baik, tapi secara batinnya belum kelihatan gitu ya. Belum ketahuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Li'annahu ikhbarun an amrin diniin. Karena hal ini termasuk penyampaian perkara ke agama gitu ya. Fasara yuqbalu kariwayatil hadis. Maka ia diterima sebagaimana penerimaan periwayatan hadis. Ini sudah kita bahas panjang lebar di kitab Fathul Wahhab. Nanti bisa didengarkan di sana ya. Tentang periwayatan perempuan, anak-anak itu sudah dibahas di sana. Kemudian tatimah. Ini kita masih catatan kaki ya, untuk
ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori sudah selesai. Tatimah, tambahan. Rawa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Al-Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'atan wa ishrina wa marratan salasin. Nah, ikhwah lihat sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, umat yang buta huruf. La naktubu, kami tidak menulis, wala nahsubu, dan kami tidak menghitung. Ini menghitung hari gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, asyhru hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah, 1 bulan itu begini dan begini. Maksudnya adalah terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kemudian disebutkan khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ki'ahalil arabi ayyama ba'tsatihi. Nabi SAW berbicara sesuai dengan realitas keadaan al-Arab, bangsa Arab ketika itu, ketika beliau diutus. Faqala lam nukallif fi ta'arrufi mawaqiti saumina wala ibadatina ma nahtaju fihi ila ma'rifati hisabin wala kitabatin. Maka maknanya sabda Nabi itu adalah kami lam nukallif fi ta'arrufi mawaqit. Kami tidak dibebani dengan menghati waktu-waktu saumina, waktu-waktu puasa kami. Wala ibadatina, maupun ibadah kami, manahtaju fihi ila ma'rifati hisabin wala kitabatin. Dengan sesuatu yang membutuhkan keahlian berhitung, itu astronomi, maupun menulis. Jadi Rasulullah bersabda atau berkata demikian, itu melihat kondisi ketika itu, ikhwah. Kondisi ketika itu. Wa inna ma rubitat ibadatuna bi a'lamin wadihatin. Ini makna ucapan Rasulullah. Sesungguhnya ibadah-ibadah kami dikaitkan dengan tanda-tanda yang jelas. Wa umurin zahiratin, dan juga perkara-perkara lahiriah yang sudah tampak. Yastawi fi ma'rifati dzalikal husabu wa ghairuhum, yang mana orang ahli menghitung maupun yang tidak, kedudukannya itu sama, yastawi, untuk mengetahuinya. Maka Rasulullah bersabda seperti itu. Udah, kita itu umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu kadang begini, kadang begini. Itu maknanya ya. Maknanya bahwasanya itu disampaikan Rasulullah mengikuti kondisi Arab ketika itu. Kemudian thumma tammama hadzal makna wa kammalahu haitsu bayyanahu bi isyarati biyadihi. Kemudian beliau menyempurnakan makna itu dengan menjelaskannya melalui isyarat tangan beliau ya. Isyarat tangan beliau. Walam yatalaffadz bi ibaratin. Beliau tidak mengucapkannya dengan kalimat. Tidak menjelaskan dengan kalimat yang rumit. Dengan tangan aja gitu. Nuzulan ila ma yafhamuhul khursu wal ujmu. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh orang yang bisu gitu ya, dan juga orang yang bukan orang Arab, orang Ajam. Wa nahnu al-yaum, adapun kita sekarang ikhwah, ma'ataqaddumil ilmi nakhlusu ila annahu minal wajibi alaina an na'tabira wa na'rifa waqta wiladatil hilal falakiyan. Adapun kita sekarang dengan taqaddumul ilmi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, nakhlusu ila annahu minal wajibi alaina, maka kita simpulkan bahwasanya merupakan kewajiban bagi kita untuk an-na'tabira wa na'rifa waqta wiladatil hilal falakiyan. Kita bisa mempertimbangkan dan mengetahui waktu lahirnya hilal falakiyan secara astronomi. Tsumma nata'arrafa ilan tahdidi zamani imkani ru'yah. Kalau kita sudah tahu gitu ya, hilal lahirnya kapan, ijtima'nya gitu,
Kemudian kita bisa mengidentifikasi, menentukan waktu kemungkinan imkanur ru'yah. Kita bisa menentukan kemungkinan hilal bisa dilihat atau nyebutnya imkanur ru'yah. Nah, ini yang digunakan oleh Kementerian Agama, oleh NU gitu ya. Imkanur ru'yah. Kemudian summa nabhasa fir zawiyatil muhaddadati li ru'yah fa idza ra'ainahu sumna wa amarna bisyamihi. Kemudian kita teliti gitu ya, sudut pandang atau kita sebut dengan nanti azimut gitu ya, ya, ketinggiannya yang ditentukan untuk bisa melihat ru'yah. Jika kita kemudian melihatnya, maka kita berpuasa. Dan kita perintahkan orang lain untuk berpuasa. Wa ala hadza fala yahiqqu lana an naqbala qawla man qala ra'aitul hilala qabla imkani wiladatihi aw buruzihi lil iyan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi kita untuk menerima ucapan orang yang berkata, aku telah melihat hilal. Padahal qabla imkani wiladatihi. Padahal itu terjadi sebelum waktu lahirnya hilal. Atau kita punya konjungsi nanti ya. Au buruzil ilil iyan. Atau sebelum hilal tersebut mungkin tampak secara kasat mata. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini tandanya dah khilaf. Nah, kita bahas nih, bagaimana sih metode pemerintah kita, nanti kita bahas. Sedikit lagi, wa hadzal khabaru al muttafaqu alaihi la yufidu ilzaman lil muslimina bi an yabqau ummin. Memang hadis tadi Rasulullah SAW itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna ummatun ummiyatun. Memang hadis tersebut itu muttafaq alaih. Tapi tidak menunjukkan kewajiban bagi kaum muslimin untuk terus-menerus menjadi orang yang ummi, orang yang buta huruf gitu ya, atau orang yang tidak berilmu. Khususnya tentang ilmu falak gitu ya. Ummi itu adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu ya. Bukan berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menjadi ummi. Bala budda min an ya'taddu bima taqaddama bihil ilmu min taqniyatil ma'rifati fayakhudhu biha. Akan tetapi ikhwah, suatu keharusan ya bagi kita untuk memperhitungkan kemajuan ilmu pengetahuan berupa taqniyatil ma'rifati fayakhudhu biha. Teknik-teknik pengetahuan, yakni teknologi. Lalu mengambilnya, yaitu memanfaatkannya. Wa yar'amu biha sad'a ma yajhaluna khususan fima yufidu fi wudu'i sya'nil ibadah. Serta menutup celah gitu ya ketidaktahuan mereka dengan teknologi tersebut, terutama dalam hal yang berguna untuk memperjelas perkara ibadah. Wa dukhulu fiha, penentuan waktu dimulainya. Wa bayani waqti ikhtitamiha, serta penjelasan waktu berakhirnya. Jadi dengan kemajuan teknologi bukan berarti kita meninggalkan teknologi. Kita gunakan, kita manfaatkan selama tidak keluar dari kaidah fikih seperti itu. Nah, begitu ya, selesai hadis yang ketiga. Insyaallah nanti kita lanjut hadis yang keempat. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih persyaratan ya, di India.